kita siapkan sabunnya habis Pak, ada lagi nggak yang baru Pak? Kemudian airnya ada nih airnya, tapi botolnya kemana? Ada yang di bawah nih. Bisa pakai ini ya. Ini yang botol biasanya bekas Silgap atau cairan PHED, saya pakai is untuk itu. Kemudian plastik sampah kita siapkan dulu, ini sebelum pakai handscoon ya, kita siapin dulu semuanya. Plastik sampah, biasanya siapin 2. Kemudian saya siapkan alat ukurnya untuk dokumentasi. Saya tuliskan nama dengan tanggal. Nama Tuan si Abi. Ya, Abi mana? Nomor berapa sekarang? 8 ya? 9. 8 2024. Ini saya sudah siapkan untuk memfoto ya. Kemudian sudah untuk mencuci sudah siap. Lalu setelah itu apa lagi ya? Sudah untuk mengeringkan sudah. Lalu untuk air sudah, oke, sudah selesai untuk mencuci, kita mencuci luka. Besok karena nggak ada pasien, jadi besok teman-teman yang role play ya. Hari ini saya yang role play. Besok teman-teman yang role play. Dua sarung tangan. Karena apa 2? Karena semenjak habis COVID itu sarung tangan pada gampang sobek. Saya berapa kali sobek sarung tangan tadi. Sudah selesai. Kemudian kita siap mencuci tangan yang nggak pakai sarung tangan. Kita pakai untuk mencuci. Pak, saya cuci lukanya ya Pak. Kalau sakit bilang ya Pak. Bilang aja. Dingin ya? Oh iya, airnya emang air matang Pak, dingin. Cuci. Nah ini karena nekrosis, infeksi, jadi cuci semuanya. Kalau granulasi nggak harus semuanya kita cuci ya. Ini sabunnya enak banget, jadi dia cepat langsung menghilangkan bau. Nah bolehlah kasih lihat dia sabunnya. Ini kita cuci ya. Boleh Mencuci luka tidak hanya lukanya saja, tapi area sekitar lukanya itu kita cuci, ya. Jadi supaya nggak dakian. Apalagi ini nanti akan ditutup semua kan? Jadi kita cuci semuanya. Nah, sampai di area sini kita cuci. Pokoknya sampai di area yang akan kita tutup, ya. Nah, kita cuci. Ini kita cek baunya. Kan karena dia hari ke-7 ya, jadi nggak terlalu bau ya, masih infeksi tapi nggak terlalu bau, jadi cukup 1 kali cuci. Tapi kalau dia baunya habis dicuci masih ada baunya, kita bisa cuci 2-3 kali. Ini kemudian kita bilas. Selesai jari jangan lupa ya, bawahnya, jadi nggak cuma buka. Nah, baunya enak ya, tadi kita cobain kok baunya. Semprotin aja, baunya wangi enak. Jadi kalau ada luka bau, pakai itu tuh langsung hilang bau lukanya itu, gangren atau luka infeksi lah pokoknya. Nah, ini kita cek nih, pertama kali selesai cuci dicek baunya masih ada apa enggak. Saya biasanya kalau luka tuh kalau dari sebelum zaman COVID nggak pernah pakai masker ya, karena saya biar tahu nih baunya bagaimana gitu. Kalau baunya hilang cukup sekali saja kita mencuci. Tapi kalau misalnya baunya masih ada, kita bisa cuci sekali lagi. Ya. Ini misalnya masih ada baunya, saya cuci sekali lagi. Sambil kalau mau cek ada nanah atau tidak, biasanya kalau baru 1 minggu nggak keluar nanah ya. Tapi kalau kita mau ngecek silakan saja, tapi jangan terlalu kencang karena nanti jadi malah hematom. Ya, karena lagi peradangan kita tekan kencang malah jadi hematom nanti. Jadi secukupnya aja. Misalnya kita lihat di sini keluar besar dari sini, kita coba searah dengan tempat keluarnya, ya sudah keluar atau tidak. Dan gunakan 1 ruas atau areanya tuh luas yang dipakai begini.
seperti itu. Jadi jangan begini, jangan gini nih. Ini tekanannya akan menyebabkan hematom. Ya, jadi begini. Dari atas, dari bawah kita dorong. Ya, kalau dari sini dari bawah, dari atas kita dorong. Kita dorong ke arah lubang, ke arah lubang. Ya, keluar apa enggak? Kalau misalnya nanti akan kerasa area yang kopong. Kalau ada area yang kopong, kosong, itu kita bisa extra pressure. Ya, seperti ini, ya. Extra pressure kita cek keluar atau tidak. Kalau keluar ya keluarin sampai sebanyak mungkin. Ya, sambil kita mencuci luka, sambil kita irigasi lagi. Nah, kalau lubangnya undermining, nah biasanya nanti dilakukan irigasi ke dalam menggunakan set infus. Nah, itu biasanya setelah selesai pencucian yang seperti ini ya, nanti dicuci dia sampai nanah keluar. Kalau masih ada, kalau ada nanahnya ya, kalau nggak ada nggak usah dipaksa. Bengkak bu, belum keluar nanahnya, emang nggak ada nanahnya, gimana gitu ya. Jadi kalau usah dipaksa. Biasanya kalau baru-baru infeksi dia nggak akan terjadi nanah. Nanah belum terbentuk, nanah itu terbentuk lebih dari seminggu tuh, lebih dari 2 minggu. Kemarin pasien saya aja itu, Pak Ani ada foto itu nggak? Kita regular di Sofia kemarin, lukanya bengkak itu baru 2 minggu tuh. Saya coba cari lubang, keluarin anak, padahal ada luka ya, kebuka lukanya granulasi, itu nggak bisa keluar benar. Kemudian kita keringkan, ini udah jelas ya, udah bilang sabunnya. Kita keringkan dari area luka, cukup di tap aja. Area luka, tap. Kemudian baru kulit sekitar lukanya kita keringkan. Jangan kena lagi ke area luka. Jangan lupa di sela-sela jari juga kita keringkan. Ada yang kita Sophia, kita keringkan di sela-sela jari, ya. Sela-sela jarinya, kalau 2 jari kita bisa gosok-gosok gitu. Kalau satu tangan kita bisa seperti ini cara mengeringkannya. Ya. Kemarin saya punya pasien, jadi dia sering ke Solo, keluar kota, dinas keluar kota. Pas dinas keluar kota itu dia dirawat sama perawat yang ada di Solo, perawat luka juga. Tapi dia nggak pernah mencuci ini. Jadi kebagian saya dia bersihin kaki. Setiap saya. Tadi bapak saya kakinya hitam jadi bertingan itu ya Bu. Ya itu, nah ini 2 minggu nih infeksi. Pasiennya punya lukanya di belakang Pak. Nah itu lukanya tuh di bagian yang bengkaknya Pak, coba Pak. Nah, bengkak kan? Ini saya coba pencet itu, ya pencet maksudnya kayak tadi ya, keluarin nanahnya caranya seperti tadi, nggak ada keluar, ya. Jadi nggak usah dipaksain. Ya udah kita kasih apa? Ya kita kasih bisa transparan film, bisa hidrokoloid. Tadinya saya mau kasih hidrokoloid, cuma ibu ini sensitif sama yang adesif perekat. Jadi saya kasih 3D spray sama salep. Kayaknya ada videonya deh Pak yang pas kasih 3D salep. Bukan video. Sesudahnya kayak gitu. Nah itu tuh. Nah ini cuma saya kasih semprot 3D spray yang pakai itu ya. Dia kontrol hari ini apa sih? Sabtu. Besok tuh. Ini saya kasih salep aja, kompresi biar kempes ya. Nah, ini area yang kemerahan ini. Area lukanya kan sebetulnya di belakang ya. Ya. Oke, udah ya, jadi dikeringkan. Kemudian ini kita buang kemana nih? Kita buang itu nanti kita buang ke kloset. Ya, ke kloset terus langsung di flush ya. Coba sih dulu Pak. Oke, lepas sarung tangannya, kemudian kita lakukan pendokumentasian. Ya, kita ukur lukanya, luka 1, sebelah situ kan lihat kelihatan ya, lukanya sebelah sini deh, biar kelihatan.
luka 1, beda kan? Ada jarak ya? Di sini kalau kelihatan bisa sini aja. Bisa sini kursinya kamu. Luka 1, luka 2, karena ini terpisah, jangan digabung ya. Kita ukur luka 1 panjangnya berapa Devi? 5,5 ya? 5,5 apa 6 ya? 6, kemudian ini yang paling lebar, kita ukur lebarnya 2,5. Berarti luka 1 6 kali 2,5. Stadiumnya unstageable, karena tadi koreng kering ya kan, unstageable ya, korengnya udah patologis ya. Kemudian luka 2 berarti nggak ada kedalaman, belum terukur undermining ya. Kemudian ini luka 2 berapa nih? 3,5 dikali dengan 2. Nah, kita lihat di sini sudah 100% merah. Yang ini tadi nekrotik luka 1, yang ini 100% merah. Terus ada kedalaman, kita cek kedalamannya bisa menggunakan probe. Ini namanya probe ya. Kita cek kedalaman, posisi mengecek kedalaman adalah tegak lurus ya. Kalau posisi mengecek undermining sejajar di dalam sini, ini undermining ya. Oke, kita ukur kedalamannya, kemudian batasnya dari tepi luka kita kasih tanda dalamnya 1 cm. Stadium berapa? 3. Ah, juga bisa sih. Karena di sini kan tipis ya, ininya, ketebalannya. Nanti kita lihat ada undermining apa enggak. Oh ternyata ada undermining nih. Mengecek undermining bisa pakai probe, bisa juga pakai pinset. Kalau pakai pinset, bagian yang bawah, pinset bagian bawah masuk ke bawah kulit, bagian yang atas itu buat kita memberikan tanda arsir. Jadi tanda arsirnya di sini nih, misalnya ada di sini, di sini. Ini muter aja nih. Ini kalau pakai pinset, ya. Kemudian di sini, kemudian kita cek di sebelah sini ada. Oh ternyata sampai sini. Nah kalau pakai probe, caranya ini dimasukin dulu ke dalam, kemudian kasih tanda, keluarin, taruh di atasnya, baru diarsir. Ya ribet. Probe ini enaknya kalau lukanya itu tunnel, dalam, nggak bisa masuk pinset, baru kita pakainya probe dalam sampai sini. Nah enaknya pakai itu. Oke, setelah itu, setelah selesai kita ukur ya, kita kaji dari stadium sudah, unstageable, stadium ada undermining berarti stadium 4 ya. Kemudian 100% granulasi, kita lihat kulit sekitar lukanya merah, bengkak, kita raba suhunya panas, kita bandingkan dengan area di luar itu, atau kaki sebelahnya, atau tangan pasien. Ya suhunya kita bandingkan. Kalau beda, di sini lebih panas, berarti memang di sini sedang mengalami proses infeksi lokal. Tapi kan tadi pasien bilangnya demam, berarti infeksinya sudah sistemik. Makanya nanti perlu kolaborasi pemberian antibiotik. Tapi kalau misalnya pasien bilang nggak ada demam, cuma di sini aja, berarti dia infeksi lokal, belum perlu antibiotik. Ya. Oke, sudah selesai. Kemudian kita foto. Cara pengambilan foto, posisi penggaris itu tidak boleh menutupi luka atau kulit sekitar. Jadi jangan di sini, ya, jangan juga di sini. Mengukur luka, Bu. Kalau mengukur luka boleh foto ukur lukanya. Tapi untuk dokumentasi perkembangan itu selalu di sini. Kemudian sejajar, tegak lurus. Jadi nggak boleh dari sisi bawah, misalnya Bu Devi, dari sisi bawah. Boleh langsung. Maksudnya saya nggak boleh dari sisi sini, pengambilan gambarnya nggak boleh dari sini, nggak boleh dari sini, nggak boleh dari sini. Jadi harus tegak lurus dengan luka, ya, dan harus konsisten setiap kali kita mengambil gambar. Nah itu nggak boleh ketutup kulit sekitar mukanya Bu Devi, penggarisnya kurang ke bawah. Nah kenapa nggak boleh ketutup kulit sekitar muka? Kan kita mau evaluasi. Kemerahannya berkurang apa enggak, bengkaknya berkurang apa enggak, gitu kan? Ya, jadi nggak boleh tertutup kulit sekitar mukanya. Sudah selesai dokumentasi, baru kita siapkan barangnya, dressingnya. Berarti luka 1 tujuan manajemen
Otolisis debris demam. Berarti saya butuh salep misalnya ya. Oke, ini saya buka salepnya. Kemudian mau impregnated atau cukup dioles? Impregnated kan dipotong atau cukup dioles aja di perut? Cukup dioles, ya tidak perlu impregnated. Impregnated itu kalau ada undermining atau kedalaman untuk merangsang granulasi, ya baru kita impregnated. Oke, cukup dioles, kita bisa siapkan olesannya di sini secukupnya, nanti kita ratain setelah pakai sarung tangan. Ya, kita taruh di sini. Oke, ada infeksi. Kalau infeksi sebetulnya kalau teman-teman punya charcoal lebih bagus pakai charcoal, karena dia untuk infeksi. Kalau yang di sini boleh. Nah ini mungkin di sini kita pakai impregnated ya, untuk merangsang granulasi ya. Jadi ini kita impregnated untuk yang di sini. Yang ini kita pakai charcoal aja, karena dia ada infeksinya, biar cepat ya. Nah ini gini kalau nggak pakai asisten nih. Nanti kita siapin dulu semua, karena nanti aplikasi kita butuh 2 sarung tangan ya. Ini kita siapkan. Ini cukup dioles di atasnya saja. Tebal atau tipis? Tipis. Kalau mau cepat lunak, mau cepat lepas, Tebal. banyak. Kalau tipis kelamaan nanti. Nah ini ceritanya kita olesin banyak ya. Oke. Terus kemudian kita sudah siapkan ini, lalu kita siapkan juga. Nah, kita semprotin dulu antiseptiknya boleh. Nah ini kalau misalnya teman-teman mau gunting masih keras, jangan digunting ya. Kita lakukan namanya eskarotomi. Jadi eskarotomi itu ini bisturi ya. Kemudian kita sayat-sayat. Ini kalau keras. Ya, ini namanya eskarotomi. Kalau keras, kalau lunak nggak usah. Supaya apa tujuannya di eskarotomi? Dia masuk ke dalam, penetrasi dalam, jadi lebih cepat dia melunak ya. Nah ini kita semprotkan antiseptiknya, kemudian kita ratain, boleh sini juga sama kita ratain. Ya. Nah ini saya kan mau pakai kasar gulung, jadi saya nggak pakai transparan film, ya. Jadi saya pakaikan kulit sekitar lukanya hanya menggunakan salep. Ini pakai salep. Ini saya olesin di kulit sekitar luka. Ini semua udah saya siapin nih sebelum saya pakai sarung tangan ya. Terus kemudian saya butuh kasar gulung. Kasar gulung kita siapkan. Kemudian saya butuh kasar lagi untuk menutup. Kemudian saya butuh apa lagi? Plaster untuk fiksasi. Ibu kayaknya ada foam yang dibuka. Ini sebelah sini pakai wajah atas. Yang atas kita pakai itu boleh ya, tapi nggak wajib. Ini saya mau contohin aja cara pakainya. Iya. Ini yang ini, ya kecil aja, yang kecil aja. Kamu buka kecil. Kemudian saya pakai itu aja. Nah kalau mau dikombinasi sama ini juga boleh. Ini yang hijau-hijau apa namanya? Contek lihat contekannya. Ini bukan begini. Nah, kalau ada ini sekarang buku itu. Ini ceritanya udah dibuka ya ini. Apa namanya hijau-hijau gini? Hydrophobic DHCC ya. Aku kasih lihat Bu, integrasinya yang hydrophobic DHCC. Ganti aja kali tasnya yang ini. Oke, nah ini hydrophobic DHCC boleh kalau mau dikombinasi sama ini. Tadi dia nanya, Bu ini boleh dipakai beberapa pasien? Boleh, selama tidak kontaminat. Jadi pastikan gunting yang kita gunakan itu bukan gunting yang kontak ke pasien. Jadi ini bisa kita pakai untuk beberapa pasien ya. Dan perhatikan juga jangan mengontak
konfirmasi semuanya. Ya, cara membuktikannya kita bisa ikuti. Makanya sebenarnya kalau untuk gunting perban pasien yang bukan balutan jangan pakai gunting yang steril supaya atau sediain dua guntingnya ini ya. Jadi yang satu buat on, yang satu buat ke luka pasien. Dressing. Yang satu untuk luka, satu untuk dressing. Kebaikan dulu, Mak. Kalau capek aku ambil. Nah, ini kita kira kita bentuknya berapa banyak, kita sesuaikan aja. Ini juga lumayan expensive. Jadi nggak perlu dipakai semuanya ya. Jaringan. Jadinya kan harga paket 200-300 ribu tadi sudah masuk ini juga gitu. Jadi nggak berat ke pasiennya. Kalau dilihat kita kayak plastik jalan-jalan gitu tapi Nah, apa namanya lagi? cuma segini doang. Kalau yang steril, iya. Itu masalahnya gitu ya. Kita langsung taruh di area kalau yang di steril. BPJS ini dilayani aja Oh, jalannya. dilayani aja Kalau kita Jadi nggak bakal ini ya. dilayani aja Nilai- Dan Nilainya tetap mah menjaga beda-beda. sterilitas. Nah, jadi nanti kita tutup. Ya. Oke, sudah semua disiapkan. Saya butuh fiksasinya nanti pakai sistem boleh ya. Oh sorry, saya lupa nih belum assessment ya Bu Devi. Harusnya di assessment dulu. Jadi sebelum aplikasi dressing kita ulang ya. Tuh, bersih dulu. Oke, kita assessment dulu ya. Jadi sebelum aplikasi dressing kita assessment dulu. Pak, saya ini apa? Cek monofilamen. Ya, ini untuk mengecek sensasi. Pak, ini nanti saya akan tes rasanya seperti ini. Rasa Pak? Rasa. Jadi posisinya tegak, miringnya tuh ke atas ya Bapak Ibu ya, bukan ke bawah ya. Ininya monofilamen. Oke, nanti saya tes di kaki ya Pak. Kalau terasa Bapak bilang terasa, kalau enggak bilang enggak ya. Oke, Bapak merem? Sudah? Oke, ini terasa nggak Pak? Enggak. Kalau ini kerasa, sorry. Ini kerasa? Kerasa. Ini kerasa enggak? Ini? Kerasa, oke. Ini kerasa enggak? Enggak. Ini? Kerasa. Kalau ini? Kerasa. Yang ini sekarang kerasa? Ini? Kerasa. Ini? Bapak tahu kerasanya di sebelah mana nih? Sebelah kanan yang pojok. Pojok kiri atau pojok kanan? Kanan Bapak. Oh, oke. Kalau yang ini terasanya di mana? Di jempol. Oke, baik. Secara tes sensasi atau mati rasa, Bapak masih bagus ya Bu? Masih berasa ya. Itu 3 titik yang kita lakukan, 1, 2, 3. Itu dengan cara mengecek 1 titik 3 kali pengecekan. Satunya ada yang bohong tadi ya, untuk menguji kebenaran dia berkata jujur atau tidak. Soalnya pasien DM suka memanipulasi hasil pemeriksaan. Mau cek gula darah hari ini, lo usah makan. Begitu kan? Kemudian teman-teman juga bisa ngecek menggunakan garpu tawa. Ya, kalau garpu tawa ini pernah pakai nggak? Caranya pegangnya di sini, jadi nggak boleh pegangnya begini. Kalau pegangnya gini nggak bisa getar dia. Nggak ada getaran, nggak ada sedikit. Beda kalau kita megangnya di sini, ya ini getarannya lebih kencang. Bunyinya kerasa. Kita cek di penonjolan tulang. Kerasa nggak Pak? Kerasa. Yang ini kerasa? Kerasa. Oke, yang sebelah sini terasa? Kerasa. Di penonjolan tulang ya. Boleh Bu kasih monofilamennya Bu biar teman-teman bisa sama berketahuan. Ya, jadi itu pengecekan. Jadi boleh monofilamen, boleh berputaran, boleh nggak pakai alat yang lain, boleh pakai kapas atau disentuh aja. Disentuh. Ini namanya it which to test. It which to test. To test. Ya, jadi yang
Terasa apa? Terasa. Yang ini terasa? Di mana tuh rasanya? Jari apa? Jari manis sampai jari tengah. Ini kerasa nggak? Jari apa tuh? Jadi pengetesannya itu terasa atau tidak, bukan sakit atau tidak ya? Udah selesai. Kemudian kita sekarang cek HDPI ya. Tulang menonjol. Cek apa namanya? Aliran darah bapak ya, namanya alatnya ABPI Pak, vascular Doppler ya. Jadi nanti saya mau ngecek aliran darah bapak ke kaki dengan aliran darah bapak di atas ya. Kakinya saya turunin dulu ya Pak, maaf ya Pak. Satu lagi. Martin nak bohong juga sampai. Nah ini kita on-kan, nanti kita ganti yang baru ya. Ininya apa namanya? Handscootnya. Ini kita lindungi dulu kakinya dengan menggunakan plastik batik. Untuk menutupi itu. Pak, jangan main handphone dulu ya Pak. Boleh ditaruh handphonenya Pak? Iya beneran nggak boleh pegang handphone pasiennya. Kan dia mau dicek ini tensi supaya nggak terganggu. Oh ya. Ya kan kakinya Pak, ini saya tutup lukanya ya. Nanti saya akan melakukan tensi pemeriksaan seperti tensi bapak gula darah di area kaki, pergelangan kaki dengan di area tangan bapak ya. Oke, berikutnya baru kita akan lakukan pemeriksaan Doppler. Kita pasang menghalang. Iya Bu. Boleh di sebelah sini aja, jangan ngalangin. Jagain bapak saya Bu. Jagain nggak usah lagi makan. Mansetnya, tensimeternya ya manual ya, dan yang digital. Manset kita pastikan ditaruh di ankle, di pergelangan kaki. Angkat kakinya dong, apa? Oke, lalu kemudian kita cek aliran darah di arteri dorsalis pedis dan posterior tibial. Dorsalis pedis adanya di antara jempol dan telunjuk di sini. Ya, kita kasih gelnya di situ. Gel di area dorsalis pedis. Sebenarnya ibu kalau kejauhan dekat-dekat udah nggak apa-apa loh. Iya. Kita nggak lagi musuhan kan? Ke sini boleh loh. Boleh kayaknya. Oke, sini kita cek di dorsalis pedis. Ini Dopplernya. Oh ininya? Iya kalau belum disetuin dia belum nyala. Nanti pas sudah ini baru nyala. Ini ya udah mau kita pompa kan, udah siap. Nah ini kita cek. Ini tangan, ini jadi tahanan. Nggak boleh nanti nggak boleh begini. Nah kalau gini nanti ini kan gerak nih, jadi berubah. Ya jadi kita tahanannya di sini. Kemudian kita tunggu sampai hatinya penuh. Gambar hatinya penuh. Nah, udah penuh. Oke. Kalau sudah penuh baru kita pompa ya. Sama seperti tensi biasa, terakhir denyut terakhir kita tambah 2 ya, 20 ya. Terus kita kendorin pelan-pelan, kita lihat sistoliknya 100 sistoliknya, berarti sistolik ankle 100 ya. Kemudian tisu, biasanya ada tisu, kita cek yang di
brachial. Tisu biasa aja, tisu kering buat ngelap gelnya. Kemudian kita cek yang di brachial ya. Sama seperti tensi biasa sebetulnya, cuma stetoskopnya diganti dengan Doppler ya. Karena biasanya kalau pasien arteri dia nggak akan terdengar. Gelnya maaf. Sama, ini kita posisikan juga biar terlihat. Ini juga kita posisikan biar terlihat. Tangan ke kiri megang sini, tangan kanan megang Doppler. Kemudian kita taruh gelnya. Kadang pasien ada di tengah, ada di pinggir ya. Ingat, tumpuan tangan jangan di manset, tapi di area yang tidak terpaksa manset ya. Maaf ya Pak, saya taruh di perut biar kelihatan teman-teman. Pegang Pak. Mana sih minat taruh di sini kan? Udah full? Oke, kalau udah full, pindah penglihatannya ke sini. Kita pompa. Oh, naik. Bentar, mindsetnya salah kayaknya. Ini harusnya naik kan ya? Balik ya saya naruhnya. Yalah. Kembali. Pantesan. Maaf ya Pak, amatiran nih kayaknya nih. Aduh, lintir dia. Ini kalau ada kesalahan sebetulnya nggak boleh ini ya, nggak boleh langsung kita periksa lagi. Jadi diistirahatin dulu beberapa detik, beberapa menit, baru kita tensi lagi, kita cek lagi ya. Penuh. Oke, kita lihat ke sini ya. Nah, tambahin 20. Sistoliknya 100 ya, 120 ya? Oke. Ankle dibagi brachial, berapa jadinya? Ankle 100 dibagi 120 berarti berapa? Tisu? Tisu basah nih, berarti ya, berapa? 120 0,8, berarti kalau 0,8 apa? Normal, 0,8 ankle 100 dibagi 120 brachial, hasilnya 0,8. 0,8 itu artinya apa? Nggak normal dong, dia masuk ke vena sebetulnya. Masih kita memang ada keluhan, makanya dia pakai stok ini, pakai kos kaki kompresi dia, karena kalau nggak hanya bengkak. Jadi memang ada venous insufficiency Pak ya. Normalnya berapa? 1,2 0,9 sampai 1,2 atau 1,4 itu normalnya ya. Oke Bapak pakai terus ya stocking kompresinya. Tapi karena dia ada luka, nah karena dia kebetulan ada venous insufficiency, nanti kita bisa lakukan 4 layer bandaging. Pas banget pasiennya. Beresin dong. Pena beneran ya? Pena beneran. Maaf ya Beji. Makasih udah dibantuin. Oke, jadi pasien sudah dengan venous insufficiency dan infeksi luka DM. Berarti mix ya? Mix. Tapi hasilnya 0,8 ya di dokternya. Jadi kita boleh
aplikasi for layer bandaging ya. Cuma karena ini infeksi, kan kita prioritasnya infeksi dulu dong, ya kan? Ganti balutan harus 2 hari sekali. Kasihan pasiennya kalau dikompresi cuma untuk 2 hari. Jadi biasanya saya selesaikan dulu infeksinya, baru setelah itu kita compression ya. Ya mungkin nanti 2 minggu setelah infeksi teratasi baru kita compression ya. Tapi ini karena untuk contoh, jadi saya lakukan dua-duanya. Oke, ini kita ganti sarung tangannya karena sudah kemana-mana ya. Kita ganti yang baru, tadi sudah disiapin semua yang kita butuhkan ya. Kemudian kita pakai sarung tangan yang baru. Kita siap aplikasi dressing. Tadi kita sudah lakukan eskarotomi, kita sudah evakuasi eksudat ya. Batalnya lagi Bu? Batal dan jauh. Kita sudah lakukan evakuasi eksudat, kita sudah eskarotomi debri demam ya. Nah kalau mau mekanikal debri demam gimana? Mekanikal debri demam, misalnya ini kan tadi 100% merah granulasi ya, luka 2 ya. Nah kemudian kita mau lakukan mekanikal debri demam, sederhana aja. Biasanya kalau ada biofilmnya itu merahnya kan pucat ya. Jadi kita cukup rusak biofilmnya. Nih kita tinggal cabut-cabutin aja, kelupasin. Nah biasanya kalau dia memang biofilm nggak akan berdarah ya kalau kita lakukan gini ya. Ini dengan menggunakan pinset atau bisa juga dengan menggunakan kasa dengan teknik swab. Jadi di seret gitu. Ya ini namanya sama mekanikal ya. Sudah selesai semua, kita disinfektan ya. Ya desinfektannya belum, copot lagi deh sarung tangannya. Kalau kerja sendiri begini, copot pasang ya. Tapi ini yang namanya minimal kontaminasi supaya tidak terjadi kontaminasi silang. Terus ini kita mau kasih desinfektan dulu sebelum kita aplikasi dressing. Desinfektan lagi, kita semprot, kemudian kita ratain ya, pakai tangan juga boleh, pakai kasa boleh. Kemudian sekitar lukanya juga bisa kita ratain. Ini nggak pakai transparan film ya. Kalau pakai transparan film nanti kita kasih transparan film. Nah, kemudian kita kasih salep tadi. Kita bukanya, ya kita kasih salep. Diratain di area yang bengkak dan kemerahan. Ini sebagai skin protection. Ya, pada luka stadium apa tadi? Kan kemerahan. Kulit luka, kulit sekitar ya. Kulit sekitarnya. Aku kira yang bisa Yang 4 yang ini ya. Oke. Kemudian sekarang kita aplikasi dressing, udah dilindungin. Lalu kita mau aplikasi mana dulu, impregnated atau infeksi? Impregnated dulu ya. Ini dimak ya. Kemudian kita mau masukkan. Nah karena kita mau pakai ini di double, ini kita boleh masukin dulu ke dalam, ya. Masukin ke dalam dulu boleh. Masukin kayak tadi ya cara masukinnya ya. Terus kemudian, nah ini kita dorong juga sama ke dalam. Ini agak gede kasanya, harusnya kayak yang lebih kecil ya. Dorong ke dalam, kemudian setelah itu dipasin dengan ukuran lukanya. Kalau bisa jangan sampai keluar-luar dari tepi luka ya, supaya nggak maserasi ya. Nah, kemudian yang ini cuma diolesin tadi di permukaannya, kita ratain yang tebal ya, ceritanya udah tebal nih. Atau mau diolesin di sini juga boleh. Ya, kita olesin yang tebal, rata. Karena kita mau autolisis, tadi udah di eskarotomi ya. Kemudian kita tutup lukanya. Nah, berapa banyaknya penggunaan kasa? Kan ini pasti akan keluar banyak cairan ya. Setelah kita lunakin pasti kan ada jalan keluar tanah ya. Jadi kita pakai ekstra biasanya. Nah ini boleh agar lebih dikit. Jangan menggabung nih. Suka begitu Biasa, kan? ya biasa. Biar cepet. Iya. Jangan, nggak cuma di Makassar Pak, semua rata-rata begitu. Jadi harus ini kan jaringan sehat. Jadi kalau teman-teman masangnya begini, lecet. Cairan dari sini ke sini, cairan dari sini ke sini, ya. Jadi jangan. Jadi per area. Bukannya di situ ya di situ aja dikasih kasar. Luka Ya bikin lecet tuh di situ. Nah, jadi dipisah. Jangan digabung, ya. Oke, kemudian kita tadi mau pakai ini apa lagi ya? Lupa saya. Udah pakai salep nggak jadi kan?
Kalau pakai ini harus plester, pakainya baru transparan film, lupa udah dikeluarin. Oke, nah ini tidak ada penekanan, jangan terlalu kencang ya, karena bapak pasiennya lagi infeksi. Ya, jadi kita cukup secukupnya saja, hanya untuk memfiksasi ya, begini. Oke. Karena kalau dia terlalu kencang nanti peradangannya malah tambah ini. Aliran darahnya kan kurang lancar ya. Kemudian terakhir tadi saya mau pakai plasternya udah bisa dibuka dari ini ya. Ya. Tergantung selera. Oke, ini namanya baru primary dressing dan secondary dressing. Tertiary-nya pakai kasabulung sama tambahannya boleh pakai manset, boleh pakai elasis perban, boleh pakai kohesif. Kohesif tadi udah lihat belum? Nah, kalau Bu boleh kohesif tadi. Itu Bu, itu harus banget. Mau ini aja. Pakai teh. Nggak ada lagi sih. Ada sih tadi. Oh, ada ya? Oh, bukan. Kayaknya itu baru juga nggak apa-apa sama. Nah, ini boleh pakai ini. Kalau saya sekarang lebih senang pakai ini, pertama dia lebih elastis, yang kedua tidak mudah lepas, tidak mudah kedodoran. Kalau pakai ini boleh dipegang, bentukannya kayak apa gitu. Oh, Nah, kalau merek elastomul half gitu merek ya. Nah, kalau pakai ini biasanya kan melorot ya. Nah, saya sekarang jarang pakai ini. Jadi kalau nggak pakai itu saya lebih baik pakai manset. Jadi udah begini, terus saya mansetin. Nah, pada saat mau pakai manset, ingat dipelarin. Karet ini nggak boleh, bahkan kalau terlalu kencang nih saya gunting nih karetnya. Ya, pokoknya dia harus melar, nggak boleh terlalu kencang. Ya, kalau masih baru tuh harus dimelar-melarin. Nah, ini kita pakai mansetnya. Sudah. Ya, setelah itu baru kita kompresi. Oke Bapak, saya mau kasih balut tekan ya. Ingat ya, kalau udah nggak ada infeksi ya. Tapi saya mau contohin sekarang. Maaf Bu. Ya. Oke, Bapak boleh duduk. Oke, nah ini biasanya ini sudah enak banget kayaknya tidur. Nah, saya mau balut kompresi. Tujuannya supaya duduk di sini Pak. Oh, digantungin kakinya. Karena mau ngelut-ngelut. Kalau nggak ngegantung susah. Nah, ini biasanya harusnya sejajar. Kalau kasur tindakan saya dia nggak tinggi. Saya tuh kasur tindakannya pakainya bukan yang kayak di UGD. UGD kan tinggi ya. Kalau punya saya tuh rendah kayak di salon-salon. Jadi itu pas sejajar. Ini harus sejajar tingginya. Ini kalau gini kan agak rendah nih, ya, sejajar. Nah ini area ini sebenarnya nggak harus sampai sini, tetap segini nggak apa-apa ya. Nah, ini karena masih bengkak ya, jadi pakai gini ya. Nah ini kok botak di sini? Profesi ya. Boleh dibantu visi Oh, iya. 3D. Nah ini untuk apa namanya? Untuk mengurangi lecet dan juga gatal, kita boleh olesin VCO iya. Coba sama dicicipi. 3D spray. Yang ini boleh saya, maaf. Nah, ini teman-teman boleh sambil nyobain nggak ya? Cobain deh. Lagi saya lihat udah dia cobain. Bukan. Nah, Kita coba. disemprot ke sini juga boleh ya. Ini untuk mengurangi gatalnya, ya. Jadi VCO ini selain untuk infeksi, dia juga Bukan bisa ini yang mengurangi diminum gatal. Ini minyak kelapa. Ini yang diminum. Kapsul. Oh ya Pak, itu juga bisa. Oke, ingat ini harus sejajar. Beda sama itu yang diminum. Kedua, Enggak diminum. Ini enggak diminum. ada yang diminum, ada yang Iya, bisa juga diminum, tapi grade-nya beda. Kalau ini grade-nya grade untuk kulit. Kalau untuk diminum beda lagi grade 1. Oh iya, biasanya dicampur ke besarnya. Iya. Triti. Oh, Ini yang pertama tadi posisinya harus sejajar, oh citronnya. ya. Kemudian yang kedua, ini harus posisi anatomis. Jadi nggak boleh pasiennya begini. Jadi setiap kali kita aplikasi dia harus begini, ya. Ini yang pertama kita pasangkan dulu orthopedic wall.
aplikasi orthopedic wall itu juga nggak boleh ditarik. Kalau ditarik tuh dia mengecil ukurannya. Tuh. Ciut. Jadi jangan ditarik ya. Ini 2 jari di bawah kakinya ya. Biasanya kalau untuk aplikasi ini saya nggak pakai kasabulung luka pasiennya ya. Soalnya risiko lecetnya lebih tinggi, jadi saya pakainya biasanya foam. Tapi ingat, infeksinya sudah selesai, oke? Nekrosisnya sudah selesai. Kalau masih infeksi dan nekrosis, kita prioritas di situ dulu. Karena biasanya itu kalau vena, dia tidak menutup tuh udah merah, terus nggak nutup-nutup, itu vena karakteristiknya kayak gitu. Jadi kita bikin dia merah granulasi dulu, baru kita kompresi ya. Nah ini melingkar aja sampai, Pak naikin dikit lagi Pak. Sampai 2-3 jari di bawah dengkul ya. Nah ini kan bentuknya melengkung di sini kan, supaya tekanannya rata. Di sini kita kasih extra padding. Ini extra padding supaya lurus rata nih ya, dari sini kan kompresi dari sini ke atas, dari ankle ke atas kompresi itu dimulainya. Lapisan pertama sudah selesai, kemudian lapisan kedua apa namanya tadi? Crab bandage. Ingat selalu dikembalikan ke posisi anatomis, karena pasien tiba-tiba suka begini sendiri dia ya. Ini crab bandage, biasanya ini belum ada kompresi. Jadi ini adalah padding tambahan ya, jadi belum ada kompresi, cukup melingkar saja. Tapi nggak ada kompresi bukan berarti nggak ada kekuatan untuk nahan ya, tetap ada kekuatan untuk nahannya. Baunya urut tuh. Ini hanya melingkar. Nah ini namanya metode sirkular. Sirkular itu ngikutin garis aja nih ya. Idealnya tuh setengah begini tumpang tindihnya. Tapi kalau pada kasus orang Indonesia biasanya ininya panjang, kakinya pendek, nah kita agak begini naruhnya. Tapi kalau ininya pendek, kakinya panjang, begini ya. Idealnya setengah ya. Nah ini metode sirkular. Kalau metode 8 bentuknya gini, metode 8 itu 8 ya. Jadi ini ke bawah ya, kemudian ke atas lagi, ngikutin garis ini ya. Kemudian ke bawah lagi, ngikutin garis ini, maka titiknya akan ketemu. Ke atas lagi, nah titik, ke bawah lagi, nah ya nanti ketemu tuh 8 ya. Tapi nggak cukup dia, jadi kita pakai metode sirkular. Karena nggak boleh nyambung, idealnya satu gulungan ini untuk satu kompresi ya. Ya. Ibu berarti tadi yang pas kakinya nggak boleh terlipat. Iya harusnya nggak boleh terlipat itu. Makanya tadi saya bilang biasanya saya kalau udah mau kompresi tadi udah merah, udah gak ada infeksi, jadi saya pakai ini sama plester. Jadi nggak pakai kasabulung. Pakai nggak harus transparan film sih, plester biasa saja. Yang penting tidak kasabulung atau tidak pakai tadi, karena nanti udah lecet dan ya jadi beda lah hasilnya kan. Karena kan nggak boleh ada lipatan, kan lipatan bisa bikin pressure injury kan. Ini ada penekanan soalnya. Jadi makanya selesai infeksi, selesai nekrosis, baru kita kompresi. Nah kita sirkular aja. Ini karena mau dicontohin aja ya. Jadi saya praktekkan. Tidak ada kompresi ya. Ini hanya ekstra absorben atau ekstra apa namanya? Proteksi ya. Nah, ini juga nggak boleh ke bawah lagi. Jadi kalau nyisa itu di melingkar aja di atas. Jadi nggak boleh kelebihan balik lagi ke bawah, nggak boleh ya. Jadi kompresinya mondar mandir dia, nggak sampai ke atas. Lapisan ketiga, apa nama lapisan ketiga? Elastis bandage ya. Nah di sini kita sudah mulai memberikan kompresi. Berapa kompresi yang diberikan di lapisan ketiga ini?
Tapi dimulai dari ankle, ini belum ya. Ini kita fiksasi dulu. Selalu kalau di ankle, pergelangan itu ke atas dulu, kemudian ke bawah, kemudian ke atas lagi. Ya, ini kunci di ankle. Baru setelah itu kita berikan kompresi. Kompresi itu caranya dengan tarik full, kurangi setengah. Pertahankan, jangan sampai berubah. Tahan di sini. Kemudian ini nggak boleh ditarik lagi. Kita rapihkan, nggak boleh ada lipatan tadi ya, betul ya. Lipatan itu bikin pressure injury nanti. Kemudian kita tarik lagi, tarik full, kurangi setengah, tahan. Kemudian kita rapihkan. Ini nggak boleh ditarik lagi di sini. Lalu setelah itu sama, lakukan hal yang sama. Tarik full, kendorin setengah. Nanti kalau udah terbiasa udah tahu lah ukurannya ya. Tarik full, kurangi setengah. Terus seperti itu sampai atas. Tarik full, kurangi setengah. Oke, sisa nih melingkar di atas, nggak usah dikasih kompresi lagi, cukup melingkar aja. Kemudian lapisan terakhir tadi mana yang kohesifnya? Kohesif tadi di belakang kohesif mana? Ini enak, ini kependekan ya. Iya, biasanya saya ini kalau nggak salah 7 deh. Ada yang 8 atau 10. Biasanya saya pakai 8, lebih enak. Ini juga sama, lapisan di sini di bawah ini sebelum ankle masih fiksasi ya, jadi nggak ada kompresi. Karena pendek jadi agak double-double nanti. Oke ya. Baru kita mulai kompresi sama ya. Tarik, sundurin setengah, taruh ya. Rapikan, jangan ada lipatan. Ini gak ditarik ya di sini, tariknya di sini. Tarik, kendorin setengah, taruh, dirapihkan lagi. Tarik, kendorin setengah. Rasanya gimana Pak? Kayak ada yang megangin. Tebel. Tarik, kendorin setengah. Tarik, kendorin setengah. Terus sampai atas seperti itu ya. Iya, pas. Ini adesifnya, ada perekatnya. Cuma saya biasanya kasih extra tape. Boleh mikrofon? Enggak, mikrofon. Nah, coba sini saya mau kasih tahu cara supaya nggak merusak dispenser. Ini kan suka rusak dispensernya ya. Jadi ada cara paling mudah. Tarik, kemudian sobek dari pinggir. Ya, jadi nggak merusak dispenser. Ini dikit Pak. Beda kalau teman-teman ngambilnya dari sini lurus ke bawah, udah susah, patah dispensernya, jadi dari samping. Oh, ternyata perlu Teknik. trik tertentu ya, dan nggak ada di buku ya. Oke, Bapak boleh coba jalan. Gimana rasanya? Terlalu kencang atau enggak? Kayak gini. Kalau pas sih dia nyaman. Kalau jalan Kayak gini. berat karena banyak. Tadi itu karena tadi lukanya yang sebelumnya. Ini kurang bagus. Iya. Pakai apa tadi?